lagi dalam kegiatan literasi. Nah, sebelum masuk ke kegiatan literasi, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita akan pujikan KASIH dengan semangat. Mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, Bu Desi akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, sungguh pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul, walaupun melalui rumah kami masing-masing, tapi kami bersuka cita, kami boleh bersama-sama bertemu dengan Bapak Ibu Guru dan anak-anak semua. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan buka mata, buka hati, buka telinga kami, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, pagi hari ini firman Tuhan kita terambil dari Mazmur 103, ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Judul renungan kita pada pagi hari ini, pujian Pak Tobi. Krishna adalah teman satu kelas Erik. Ketika itu ia mulai masuk sekolah. Teman-teman sekelasnya menggoda dan mengejeknya tanpa belas kasihan. Krishna memang terlahir dengan hidung pesek. Itulah yang menyebabkannya sering diejek teman-temannya. Hal itu membuat Krishna berpikir bahwa tak seorang pun mengasihinya. Ia merasa diri tak berarti. Untunglah di sekolahnya ada Pak Tobi. Ia seorang guru yang baik hati kepada para murid. Pak Tobi sangat menyenangkan. Ia penuh humor dan kasih. Setiap hari ia menyapa anak-anak dengan pujian sederhana. Misalnya, ia membisikkan pujian, "Wah, sepatumu bagus sekali, Nak." "Ah, bajumu rapi sekali, Nak." Ketika bertemu Krishna, Pak Tobi tidak hanya berbisik. Ia mengatakan sebuah pujian dengan keras. "Krishna, kau siswa luar biasa. Bapak mengagumimu, Nak." Kata-kata sederhana itu ternyata mengubah hidup Krishna. Sejak itu, Krishna merasa bahagia. Sebab meskipun hidungnya pesek, tetapi ada orang yang mengasihi dan memujinya. Sejak itu, ia tidak lagi menjadi anak pemalu. Mungkin kita tidak berhidung pesek seperti Krishna. Tetapi boleh jadi ada di antara kita yang merasa tersisih, tidak dicintai, dan tidak berarti. Perasaan itu tidak baik, karenanya itu tidak perlu dipertahankan. Sebab sesungguhnya Tuhan mengasihi kita. Ia menerima dan mencintai kita apa adanya. Baginya kita semua berharga. Bahkan ia tidak hanya mengasihi, tapi sangat mengasihi kita. Maka jangan pernah berkecil hati atau merasa tidak berharga. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, setelah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini,
Anak-anak bisa mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Ibu Fiska. Buka telinganya, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Halo anak-anak, pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita yang akan Bu Fiska bawakan. Hari ini kita akan membaca cerita tentang Aku Anak Mandiri. Apa yang akan diajarkan dalam cerita ini ya kira-kira? Yuk kita bersama-sama dengarkan cerita ini ya. Malam ini Upi sibuk sekali. Dia menyiapkan perlengkapan sekolah dengan teliti. Pensil sudah, buku sudah. Penggarisku mana ya? Oh, ini dia. Setelah selesai, Upi bersiap tidur. Tapi Upi gelisah. Bagaimana rasanya berangkat sendiri? Kalau nanti tersesat, bagaimana ya? Kata Upi dengan gelisah. Besok adalah hari yang mendebarkan bagi Upi. Dia harus berangkat sendiri karena ayahnya dinas keluar kota. Aku tidak bisa tidur, keluh Upi lagi. Lama-lama Upi lelah dan tertidur. Dalam tidurnya, Upi terlihat gelisah. Mungkin dia bermimpi berangkat sekolah sendiri. Kring! Jam beker berbunyi nyaring. Sudah pukul 5 pagi. Upi menguap lebar. Kok sudah jam 5 sih? Katanya. Matanya masih mengantuk karena semalam sulit tidur. Upi pun bangun. Set-set, ditariknya spray bagian bawah agar rapi. Tapi, waduh, yang atas malah melorot, kata Upi lalu pindah posisi. Dia menarik spray bagian atas agar pas. Tapi, ya ampun, bagian bawah malah tertarik, gerutunya. Merapikan tempat tidur sendiri kadang tidak mudah. Tapi Upi tak mau menyerah. Fiuh, beres. Sekarang saatnya mandi, kata Upi. Selamat pagi, sapa ibu saat Upi keluar kamar. Pagi Bu, balas Upi. Bau sedap tercium. Sepertinya ibu menggoreng ikan lele kesukaanku. Asik, katanya pada diri sendiri. Upi lalu melangkah riang ke kamar mandi. Selesai mandi, Upi memakai seragam. Namun, Upi kembali cemas memikirkan dirinya berangkat sekolah sendiri. Kalau nanti tersesat, bagaimana ya? Gumamnya. Upi sampai tidak fokus saat mengancingkan bajunya. Kancingnya jadi tidak pas. Oh, harus ulang dari awal deh, gerutunya. Upi juga memeriksa sekali lagi isi tasnya. Dia tidak mau ada yang tertinggal. Jangan sampai aku kembali lagi ke rumah. Setelah selesai, Upi bergabung bersama ibu dan kakak untuk sarapan. Duh, rajinnya anak ibu. Hari ini Upi berangkat sekolah sendiri ya. Ayo makan, ibu sudah siapkan lele goreng kesukaanmu, kata ibu. Iya, harumnya sudah tercium dari tadi, katanya ceria. Upi dengan sigap mengambil piring sendiri di rak. Duh, yang mau berangkat sekolah sendiri memang berani. Awas lo, ada harimau. Goda Zaki, kakaknya Upi. Tentu saja Upi merasa kesal. Sudah, ayo makan dulu, nanti telat lo, kata ibu. Loh, kok cuma sedikit makannya? Tumben, katanya ibu. Iya, kata Upi. Dia sebenarnya sangat cemas berangkat sekolah sendiri.
Namun Upik tidak mau kakaknya menggodanya lagi. Upik pun menghabiskan makanannya dengan cepat. Selepas makan, Upik mencuci piring sendiri. Tapi Upik masih saja cemas. Duh, kok aku takut ya berangkat sendiri. Apa minta antar kakak? Tapi nanti kakak akan meledek aku. Nggak jadi deh, berangkat sendiri aja, kata Upik. Upik jadi melamun. Upik cemas mau berangkat sekolah sendiri ya, tanya ibu. Upik mau diantar kakak. Kak Zaki menawarkan diri. Upik menggeleng. Upik ingin belajar berangkat sekolah sendiri, Kak. Upik lalu berpamitan kepada ibu. Upik berangkat dulu ya, Bu, katanya sambil mencium tangan ibu. Aku pasti bisa, aku pasti bisa, begitu ucapnya berkali-kali. Saat melewati sebuah rumah yang berpagar tanaman, Upik was-was. Ada yang bergelerak di semak-semak itu, katanya gemetar. Jangan-jangan. Namun ternyata wah, ternyata itu seekor kucing. Aku tidak jadi takut kalau begitu. Di kejauhan dia melihat sosok yang dia kenal. Itu kan Agam. Tumben tidak diantar ayahmu, tanya Agam. Iya, ayahku keluar kota, kata Upik. Mereka pun berangkat sekolah bersama. Upik tak lagi cemas. Semuanya terasa menyenangkan. Hei, ada katak hijau di balik batu, seru Agam. Wah, iya, lucu ya, kata Upik. Di perjalanan, mereka membicarakan hal-hal yang seru. Saat melewati jembatan, Upik bertemu dengan teman-teman lainnya. Mereka bergabung dan berangkat sekolah bersama. Tak terasa sampai juga Upik di sekolah. Berangkat sendiri ternyata menyenangkan. Upik memang anak yang mandiri. Nah, anak-anak, dari cerita yang telah kita dengarkan tadi, anak-anak bisa belajar apa ya dari Upik? Betul sekali, belajar tentang kemandirian. Apa saja ya hal-hal yang bisa dilakukan Upik secara sendiri di rumah? Betul sekali. Tadi yang pertama, Upik bisa menata buku dan jadwalnya sendiri. Saat dia mau berangkat sekolah, malamnya dia sudah menyiapkan peralatan tulisnya sendiri, buku-buku untuk yang dibawa ke sekolah dengan sendiri memasukkannya. Bukan lagi dibantu oleh ibunya, tetapi dia memasukkan sendiri sesuai jadwalnya. Lalu yang kedua, hal mandiri apa yang dilakukan Upik di rumah? Betul sekali, dia bangun sendiri, lalu dia merapikan tempat tidurnya. Jadi sebelum dia keluar kamar, dia merapikan tempat tidurnya dulu. Spraynya dia tarik, dia rapikan supaya tidak berantakan. Setelah semuanya rapi, Upik baru mandi. Mandi sendiri tanpa dikejar-kejar ibu, tanpa dimarah-marahi ibu. Seperti itu. Lalu yang ketiga, hal mandiri yang dilakukan Upik adalah memakai baju seragam sendiri. Tidak disiapkan ibu. Dia mengambilnya sendiri, memakainya sendiri, mengancingkan bajunya sendiri, dan bersiap-siap pergi berangkat sekolah sendiri. Yang keempat adalah dia mengambil makan sendiri. Tidak disuapi ibu ya. Siapa di sini anak-anak di rumah yang masih disuapi ibu kalau mau berangkat sekolah? Nah, tentu semua sudah makan sendiri ya. Nah, anak-anak sudah harus belajar untuk belajar mandiri, untuk makan hal yang kecil ya, seperti makan. Untuk sarapan pagi, anak-anak mengambil piring sendiri, mengambil nasi sendiri, mengambil sayur sendiri, dan makan sendiri. Tidak disuapi, seperti itu ya. Lalu, setelah selesai makan, kira-kira apa yang dilakukan Upik? Apakah dia meninggalkan piring kotornya di atas meja? Betul sekali, dia tidak meninggalkan piring kotornya di atas meja, tetapi Upik mencuci piring kotor yang telah dia pakai. Dia cuci dan dia masukkan kembali di rak makannya. Nah, itu juga hal yang sangat sederhana, tapi itu menunjukkan anak yang mandiri. Setelah itu, yang terakhir adalah Upik
berangkat sekolah sendiri. Nah, mungkin di sini ada banyak anak-anak yang masih diantar orang tua karena memang rumahnya jauh. Besok kalau anak-anak sudah lebih besar, misalnya kelas 5, kelas 6, jika rumahnya dekat, anak-anak bisa mulai belajar berangkat sekolah sendiri. Hati-hati tapi ya, karena sekolah kita berada di pinggir jalan. Seperti itu ya anak-anak. Nah, jadi siapa kira-kira di sini yang mau belajar mandiri seperti Upi? Ya, bagus. Semuanya pasti mau belajar mandiri seperti Upi. Tidak perlu langsung banyak, tidak langsung sehari itu aku mencuci baju sendiri, mencuci piring sendiri, merapikan sendiri semuanya. Satu-satu, setiap hari melakukan satu hal yang baru, kebiasaan baik yang bisa anak-anak terapkan di rumah. Misalnya bangun pagi, langsung menata tempat tidur dan mandi tanpa disuruh mama. Itu dulu. Besoknya baru kalau sudah mulai terbiasa, besoknya oh aku mau cuci piring sendiri misalnya. Itu bisa dilakukan anak-anak. Begitu ya. Jadi dalam literasi hari ini kita bersama-sama belajar tentang melakukan kegiatan secara mandiri di rumah. Anak-anak bisa ya? Oke. Minggu depan kita akan ketemu lagi dalam kegiatan literasi. Nah, demikian kegiatan literasi pagi hari ini. Ingat, anak-anak meski di rumah, jangan malas membaca buku ya. Anak-anak harus sering membaca buku. Karena membaca buku itu akan membuka wawasan kalian. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti kegiatan literasi hari ini dengan baik. Sampai jumpa.